Oke, mungkin kita bisa mulai. Ingat saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai, ini yang mungkin membawakan renungan pendahuluan pun juga pada kesempatan ini saya, karena ada materi yang saya bawakan ini mau menuntaskan tentang khawatir dan takut. Ingat 2 minggu yang lalu kita bicara tentang khawatir, ya, dan takut, ya, saudara-saudara sekalian. Takut dan khawatir ini masih masalah sampai hari ini. Ya, kita bisa lihat dari diri kita sendiri, kita nggak usah lihat orang lain. Ketika kita membaca disuruh menyusut, ya, menyusut sampai sepenuhnya hanya Tuhan saja yang menjadi perhatian utama, artinya kita sudah meninggalkan semua kehidupan kita yang sehari-hari, kita memperhatikan pekerjaan, kita memenuhi tuntutan-tuntutan dari kantor kita, itu suruh kita tinggalkan. Betapa khawatirnya kita nanti perjalanan hidup ini bagaimana. Betapa takutnya bagaimana kita memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Itu memenuhi semua pikiran kita masing-masing. Saya yakin tidak ada satu manusia pun di dalam kita kelompok belajar ini yang merasa yakin bahwa, oh nggak masalah, saya aman kok kalau saya berhenti. Saya nggak kerja juga nggak apa-apa, saya masih kuat. Saya yakin nggak ada yang berani ngomong begitu kalau soal ekonomi ya. Kalau soal selamat mungkin ada yang bisa, oh saya sih yakin saya pasti selamat. Saya sudah melakukan ini itu. Kalau seperti kepercayaan diri seperti Petrus ada. Itu yang harus kita koreksi. Tapi kalau soal uang, saya yakin tidak ada yang percaya diri. Ya, itulah bedanya kalau kepercayaan diri soal uang dan soal keselamatan itu beda. Ya, nah di dalam hal yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, fear not, ya, nah, itu sama yang kita tampilkan banyak ayat-ayat kemarin, ya, kita tutup dengan satu khotbah dari Victor Hutek, ya. Saudara-saudara ingat lagi, ya, 2 minggu yang lalu, bisa dibuka juga websitenya. Kita tutup dengan khotbah Victor Hutek, yaitu 3 syarat untuk memperoleh kemenangan. Yaitu apa? Harus punya iman, keberanian, dan tindakan. Nah, khotbah ini ternyata setelah kita telusuri, mulai dari renungan pendahuluannya, renungan doanya, kita sudah lihat bahwa ternyata Victor Hutek menyampaikan khotbah itu bukan untuk orang-orang Davidian di dalam generasinya dia. Ya, suara saya jelas ya? Ingat, bahwa yang dipesankan oleh Victor Hutek di dalam khotbahnya tersebut tidak untuk generasi Davidian di masanya dia. Kita sudah baca di dalam renungan doanya. Saudara boleh buka kembali, amati baik-baik. Jelas sekali bahwa itu dialamatkan bagi orang-orang di kelas 40 hari. Di mana kelas 40 hari itu Victor Hutek sendiri tidak berada di dalam kelas tersebut. Karena Victor Hutek sudah duluan meninggal tahun 1955. Ya, jadi kepada siapa itu nasihat untuk 3 syarat kemenangan itu? Kepada kita calon-calon 144 ribu. Ya, nah kita ingat sekali lagi, saya mengulangi bahwa 3 syarat kemenangan itu tidak disampaikan kepada orang-orang di zamannya Victor Hutek. Kita tahu di zamannya Victor Hutek, ataupun selama ini kita paham, kita cuma tahu apa? Iman plus perbuatan ialah mati. Ya, iman plus perbuatan apa minus tidak ada perbuatan ialah mati. Tanpa perbuatan ialah mati. Tetapi bagi orang-orang periode di sisa waktu yang terakhir ini, Victor Hutek tambahkan harus ada keberanian. Jadi kalau iman dan tindakan atau dengan perbuatan itu di tengahnya harus ada keberanian. Kenapa kok ini pesan ini disampaikan kepada kita berbeda dengan pemahaman iman plus perbuatan sebagaimana yang selama ini dipahami? Kenapa kok harus ada tambah keberanian? Karena apa? Karena kita sudah lihat bahwa ada peristiwa-peristiwa besar yang nanti akan kita alami dan menuntut keberanian dari masing-masing kita. Ya, seperti yang kita sedang pelajari ini, ya, yaitu tentang menyusut sepenuhnya, menghilangkan semua kepentingan-kepentingan kita
menjadi sepenuhnya hanya Tuhan saja. Ini juga membutuhkan keberanian. Ya, siapa hidup di zaman ini tidak butuh uang? Di zaman penuh kesusahan seperti sekarang, semua orang butuh uang. Kok kita malah mau berhenti bekerja? Ini sebuah keberanian dituntut daripadanya. Dan ini tidak pernah diterapkan di dalam semua generasi sebelumnya. Ya, tidak kepada semua, hanya kepada seorang demi seorang. Ya, seperti Musa, seperti Yohanes Pembaptis, ya, kepada murid-muridnya Yesus, hanya kepada mereka. Yang lainnya tidak. Tuhan tidak menuntut kepada semuanya, hanya beberapa orang yang mau Tuhan tugaskan saja. Tapi di dalam periode yang 40 hari ini, karena kita semuanya mau dikasih penugasannya, bukan hanya kepada 12 murid Yesus seperti dulu, yang lainnya tidak dikasih penugasan. Ini semua dari sidang Laodikia mau dikasih penugasan, sehingga semuanya itu harus menerapkan untuk dapat kemenangan. Dia harus bangun iman, dia harus menambahkan dengan keberanian, baru tindakan. Jadi iman bukan langsung tindakan, tapi harus ada keberanian. Jadi artinya tindakan yang di bagian daripada iman ini tindakannya perlu ada keberanian, ada hal yang menakutkan kalau begitu. Ada hal yang menakutkan yang akan dihadapi oleh calon-calon 144 ribu. Ya, jadi artinya jangan anggap enteng perjalanan sisa waktu ini. Adanya sampai peringatan keberanian itu dibutuhkan, itu menunjukkan ada suatu peristiwa-peristiwa besar yang akan kita hadapi, yang membuat banyak orang tuh lutut bergetar lah istilahnya, ya. Oke, saya mau ngajak saudara untuk memulai pembelajaran ini bukan dengan renungan pendahuluan, tapi saya mengajak saudara sedikit kepada bacaan ini. Ya, bacaan dari buku Signs of the Times tanggal 20 Februari tahun 1879. Ya. Ini dari buku Suara Hati Nurani tanggal 7 Juli halaman 197. Ya, nanti akan kita baca lebih lengkap. Ini saya hanya ngambil sepotong untuk kita sama-sama merenungkan sebagai dorongan kebangunan semangat perjuangan. Ya, kita lihat kenapa kok saya berikan judul dorongan kebangunan semangat perjuangan. Nanti saudara akan amati. Mari kita baca sama-sama. Setelah kejatuhan Adam dari keadaan kebahagiaan sempurna kepada satu kondisi dosa dan kesengsaraan, ya. Jadi Adam ini jatuh dari keadaan kebahagiaan sempurna, ya, kepada satu kondisi dosa dan kesengsaraan. Ada bahaya bahwa para pria dan wanita akan berkecil hati. Saudara-saudara lihat ya. Jadi kita lihat di sini nanti ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka pria dan wanita akan berkecil hati. Ya, artinya mentalnya down, ya, tawar hati dan segala macam, ya. Otomatis kita sudah sama-sama pelajari siapa yang tawar hati. Kita sudah sama-sama paham yang diserang sama setan itu kalau untuk umat bagaimana dan bukan umat bagaimana. Nah, karena dibilang di sini akan tawar hati, jelas yang kita tahu yang dibikin tawar hati di dalam sisa waktu ini adalah calon-calon umat. Dia nggak bicara dalam bagian pelajaran ini, tidak bicara kepada orang-orang yang telah menolak kebenaran, karena orang-orang yang menolak kebenaran itu serangannya setan adalah membuat mereka tinggi hati. Ya, di sini dibicarakan yang kecil hati. Mari kita baca lebih lanjut. Namun amaran-amaran yang Allah berikan kepada Adam dan yang diulang-ulangi oleh Set dan sepenuhnya diteladani oleh Henokh. Ya, saudara amati yang saya berikan warna hitam gelap. Ya. Namun amaran-amaran yang Allah berikan kepada Adam dan yang diulang-ulangi oleh Set dan sepenuhnya diteladani oleh Henokh, menyingkirkan kesuraman dan kegelapan itu, ya. Jadi kebenaran yang Tuhan berikan kepada Adam terus dilanjutkan oleh Set dan dilanjutkan oleh Henokh itu mampu membuat mereka bisa menyingkirkan kesuraman dan kegelapan itu, memberikan pengharapan kepada semua orang bahwa sebagaimana melalui Adam ada kematian, maka melalui Yesus penebusan yang dijanjikan itu akan ada kehidupan dan kekekalan. Bayangin,
Ya, melalui Yesus katanya ada penebusan yang dijanjikan, itu akan ada kehidupan dan kekekalan. Padahal apa iya Adam dan Hawa sudah kenal Yesus? Apa iya kepada Set, kepada Henokh Tuhan bicarakan tentang kehadirannya Yesus? Ya, nama Yesus mungkin tidak dikenal, tapi nubuatan tentang kehadirannya dia mungkin sudah diceritakan kepada dia. Kita tahu dari ceritanya itu, ya. Tapi kepada Adam dan Hawa dia hanya cerita tentang bahwa akan ada juru selamat datang, ya. Tapi nama Yesus tidak. Ya, saudara, mari kita coba baca catatan. Kita coba lihat ulasan yang saya sudah susun di dalam catatan ini. Mari kita baca sama-sama. Ya, amati ya, bahwa amaran yang sama yang diberikan kepada Adam, amaran itu juga yang dipelajari oleh Zet, amaran itu juga yang dipelajari oleh Henokh. Kita lihat Adam dan Set tidak diselamatkan tanpa merasai kematian. Mereka harus merasakan kematian dan hari ini pun mereka belum bangkit. Sedangkan Henokh dari pelajaran yang sama, dia tidak pernah merasai kematian. Adil? Mari kita sama-sama ikuti ya. Adilkah itu? Mari kita sama-sama ikuti. Catatan, ini contoh pelajaran kenapa Henokh dan Elia tidak merasai kematian. Jawabannya, karena dia jauh lebih patuh meneladani amaran-amaran yang Allah berikan kepada Adam dan juga Set. Ya, tadi kita udah baca di atas. Jadi materi yang diberikan kepada Adam, kepada Set dan Henokh sama. Cuman yang membedakan adalah Henokh lebih meneladani. Ya, katanya Henokh lebih meneladani amaran-amaran yang Tuhan sampaikan. Apakah Adam tidak? Apakah Set tidak? Ya, kita ikuti terus. Ya, jadi Henokh cuma punya dosa turunan. Sedangkan Adam kita tahu Adam ini dia sudah terlanjur jatuh dalam dosa baru mempelajari amaran-amaran Tuhan. Sehingga dia kondisinya berbeda dengan Set dan Henokh. Ya, karena Set otomatis lahir sudah di dalam pelanggaran hukum. Henokh juga sudah berada di dalam pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dari orang tuanya. Sedangkan Adam itu dia mendapatkan amaran ini setelah dia menciptakan dosanya sendiri. Ya, jadi Set dan Henokh harusnya sama-sama tidak merasai mati. Ya, oke. Sedangkan Adam bagaimana? Mari kita ikuti dulu bacaannya. Ya, tetapi dosanya sendiri tidak ada. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang membedakan Henokh dengan Adam, ya, adalah Adam jelas jatuh dalam dosa. Sedangkan Henokh kita sudah baca ya dari petunjuk yang kita telusuri, tidak kita dapatkan bahwa Henokh itu pernah jatuh di dalam pelanggaran hukum. Ya, jadi artinya kita baca terus. Oleh sebab itu sesuai tahapan pelajaran pembenaran oleh iman, dosa turunan itu yaitu Ulangan 5 ayat 9, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalas kesalahan anak ayah kepada anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Akan dipikul oleh Yesus. Dosa turunan itu yaitu yang di dalam Ulangan 5 ayat 9 ya, yaitu dosa turunan itu akan dipikul oleh Yesus. Lalu sesuai rumus Roma 6 ayat 23 upah dosa ialah maut, maka tidak ada hal yang mengakibatkan Henokh harus mati. Ya, kita harus pahami tentang rumus hukum terhadap upah dosa. Ya, kalau dia sesuai Roma 6 ayat 23 upah dosa ialah maut. Jadi kalau orang nggak ada dosanya, ya dia tidak akan mendapatkan maut. Sama seperti Yesus, walaupun Yesus memikul dosanya orang seluruh dunia, tapi karena secara pribadi Yesus tidak jatuh dalam dosa, maka Yesus walaupun dia mati, tapi karena dosanya dosa orang lain, maka Yesus tidak mendapatkan maut untuk dirinya. Dia hanya maut karena menebus dosanya orang banyak. Ya, maka dalam rumus hukum yang sama, Henokh tidak layak untuk dihukum karena dia secara pribadi tidak mempunyai dosa. Dia hanya mempunyai dosa akibat turunan dari Ulangan 5 ayat 9. Sehingga Henokh layak untuk diangkat ke sorga hidup-hidup, tidak merasai kematian. Ya, oke, ini sederhana. Mari kita baca ke bawah.
Beda dengan yang lain, di bacaan ini disebutkan Adam dan Set. Jelas karena Adam kita semua tidak dapat selamat. Bila tidak ada penebusan Yesus, maka dia harus menerima akibat dosa, yaitu maut. Ya. Jadi maka ia harus menerima akibat dosa, yaitu maut, ya, si Adam nih. Karena Adam telah menciptakan dosa untuk dirinya sendiri, demikian juga si Hawa, ya. Nah, kemudian walaupun tidak dijelaskan tentang bagaimana kehidupan Set, namun dari perbedaan cerita pengalaman Adam dan Henokh hidup, kita dapat paham bahwa Set tentunya juga masih memiliki dosanya sendiri yang membuatnya tidak bisa disamakan dengan Henokh dan Elia. Ya, walaupun tidak dicatat, tapi secara logika kita bisa paham kenapa Set bisa mati. Otomatis sesuai dengan rumus hukum yang sama, pemahaman tentang upah dosa ialah maut, maka Set sampai hari ini dia belum dibawa ke dalam kerajaan surga. Jelas dia mempunyai dosanya sendiri, hanya tidak ada catatan yang memperlihatkan untuk pembelajaran bagi kita. Ya, hanya ada cerita Adam dan Hawa dan Henokh. Lanjut. Walaupun mereka kedua-duanya bertobat dari segala pelanggarannya, ya, jadi Adam dan Set itu bertobat sama-sama, tapi akhirnya karena dampak dari pelanggaran hukum pribadi tersebut kepada masing-masing ada kecemaran, sehingga tidak bisa sebersih Henokh dan Elia. Jadi akibat dosa pribadi itu ada dampak, ya, ada kecemaran yang harus mereka tanggung, ya. Nah, kecemaran itu walaupun mereka bertobat, tapi upah dosa tetap harus maut. Tapi maut yang dimaksud di situ, karena dia sudah bertobat, maka mautnya itu hanya maut sementara, bukan maut untuk selamanya. Oke, mari kita lanjut. Oleh karena demikian, kepada keduanya mereka harus merasai upah dosanya. Ya, karena demikian kepada keduanya mereka harus merasai upah dosanya, yaitu maut, ya, sebagai pembayaran pribadi. Dan maut yang dijalani adalah maut sementara, sedangkan terhadap maut kekalnya telah dibayar oleh darah Yesus. Karena dia sudah membayar rumusnya, yaitu pengampunan dosa itu usulan persyaratannya harus apa? Harus bertobat. Nah, mereka sudah bertobat. Oke, lanjut. Demikian juga perlakuan hukum yang sama berlaku juga kepada semua umat Allah setelah Adam dan Set. Itulah sebabnya kenapa Abraham, yang walaupun disebut sebagai bapa orang percaya, masih harus merasai kematian, karena Abraham masih punya dosanya sendiri. Demikian pula dengan Musa. Walaupun hanya sesaat kemudian ia dibangkitkan kembali, tetapi hal tersebut adalah bukti kekonsistenan Tuhan akan penerapan hukumnya. Kita tahu Abraham waktu dia menyembunyikan istrinya dari orang-orang yang mau merebut istrinya, dia ngaku sebagai adiknya. Nah, itu sebagai salah satu contoh bagaimana Abraham sendiri harus menebus dosanya sendiri. Ya, nah, kalau Musa kita tahu dia memukul batu, yang harusnya cuma mengucapkan nanti air itu keluar dari gunung batu, tapi Musa dengan emosinya karena tingkah lakunya orang-orang Israel, dia memukul, ya, sehingga itu menciptakan suatu pelanggaran hukum yang membuat dia sendiri harus menebus dosanya, ya, walaupun dia juga bertobat. Selanjutnya, logika penerapan hukum ini apakah berlaku untuk 144.000 dan buah-buah kedua? Nah, pertanyaannya, apa iya 144.000 tidak mempunyai dosa-dosa sendiri seperti Musa, seperti Abraham, seperti Adam, seperti Set? Apakah 144.000 dan buah-buah kedua ini murni orang-orang suci seperti Henokh dan Elia, tidak mempunyai cacat sedikit pun? 144.000 ini siapa sih? Apakah seperti Elia dan Henokh? Kalau memang karakternya 144.000 dan buah-buah kedua ini seperti itu, kita boleh kecil hati, artinya kita nggak layak, kita nggak mungkin bisa menjadi mereka 144.000. Karena kita masih punya dosa-dosa pribadi kita, dan kita nggak mungkin masuk. Lalu siapa yang bisa masuk? Itu kan menjadi pertanyaan. Mari kita baca. Kita paham bahwa 144.000 adalah contoh saingan dari Elia dan buah kedua, ya, dari Henokh.
Namun bukankah calon 144.000 yang dikatakan pasukan teristimewa dari sepanjang generasi umat Allah adalah contoh saingan juga dari bangsa Israel, contoh saingan dari Yakub, contoh saingan dari rasul-rasul yang diantaranya ada Petrus, yang mana kesemuanya juga sama dengan Adam dan Set. Selain memiliki dosa turunan, tetapi juga jelas mereka memiliki dosa-dosa atas pelanggaran hukum yang dilakukan mereka sendiri. Ya, kita lihat bangsa Israel, jelas-jelas dia pelanggaran terhadap dirinya sendiri banyak sekali. Ya, Yakub sendiri juga menipu. Ya, Yakub sendiri menipu kakaknya. Ya, jelas Yakub bukan orang sesuci Elia sama Henokh, apalagi rasul-rasul. Ya, kita tahu semua rasul-rasul di ujung 3,5 tahun rebut-rebutan kedudukan. Ya, waktu Yesus dianiaya, mereka lari semua terbirit-birit. Ya, artinya mereka bukan sesuci Elia sama Henokh. Dan apalagi ada Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali ya. Ya, jelas kita adalah contoh saingan dari mereka. Ya, artinya kita bukan contoh saingan dari Elia dan Henokh dalam kapasitas kesuciannya. Contoh saingan dari Elia dan Henokh dalam hal tidak pernah merasai mati, tapi dalam hal kehidupan kita berjuang menjadi orang menang, itu contoh saingan dari bangsa Israel, contoh saingan dari Yakub yang bagaimana dia juga berjuang untuk menang, contoh saingan dari rasul-rasul yang berjuang juga dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Ya, jadi kita ini contoh saingannya banyak. Ya, nah mari kita terus. Nah, kita lihat di sini ada cerita Lot. Kita lihat ya. Yang bahkan Dela naik ke atas Del. Yang bahkan dalam dikatakan disamakan dengan lambang, kita itu disamakan dengan lambang Lot dan Yosua, yaitu bagaikan puntung yang dipungut di antara bara api. Ya, kita sudah pernah baca ya bahwa kita disamakan dengan Lot dan Yosua. Disamakan dengan Lot, kita tahu sendiri Lot itu bagaimana. Kita tidak disamakan dengan Abraham, tapi disamakan dengan Lot. Artinya kita harusnya juga sama seperti Adam dan Set. Harusnya juga harus menebus dosanya kita sendiri dengan kematian sementara. Ya, dan artinya kalau demikian kita tidak mungkin menjadi salah satu dari 144.000. Ya, tapi bagaimana? Apakah Tuhan akan membiarkan 144.000 harus menebus dosanya? Mari kita terus. Demikian pula dengan buah-buah kedua. Mereka berasal dari orang-orang gereja yang sudah rubuh Babel, dari bangsa-bangsa kafir, dan sebagian belum pernah sama sekali mendengar nama Tuhan. Tentu mereka selama ini mematuhi, menjalankan, dan mengajarkan secara luas pikiran-pikiran manusia, sehingga kedua kelompok buah-buah hasil penuaian pekerjaan akhir di dunia ini tidak sama sekali sama dengan Elia dan Henokh. Pantaskah mereka tidak merasai kematian sama sekali, diselamatkan bekerajaan bersama Yesus selamanya? Bahkan 144.000 akan menjadi pasukan pendamping Yesus yang dikatakan tertinggi dari seluruh alam semesta. Coba, bila tadi dalam membahas kematian Musa, kita berbicara konsistensi, tetapi mengapa dalam hal 144.000 dan buah-buah kedua tidak ada konsistensi penerapan perlakuan hukum oleh Tuhan? Apakah Tuhan mau melanggar hukumnya sendiri untuk 144.000 dan buah-buah kedua? Mari kita lanjut. Ya, saudara-saudara, saya sengaja menampilkan satu pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggugah kita. Apakah layak kita masih terus-terusan bersungut-sungut, Tuhan, kenapa sih hidup saya ini susah? Kenapa perjalanan hidup saya ini begini, begono, begini, begono? Ya, masih layakkah kita ngeluh-ngeluh terus-terusan? Mari kita baca terus. Sejauh ini kita tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan di atas. Namun memang demikianlah nubuatan-nubuatan dan interpretasinya yang dibukakan kepada kita, bahwa 144.000 dan buah-buah kedua memang akan diselamatkan dari dunia ini tanpa merasai kematian, sama seperti Elia dan Henokh. Itulah sebabnya sangatlah diistimewakannya kita manusia-manusia yang sama dengan Lot, Yakub, bangsa Israel, dan juga Petrus. Oleh karena itu, ini yang kita harus camkan, saudara-saudara kita semua. Oleh karena itu, janganlah lagi kita menuntut lebih, bersungut-sungut, merasa ditinggalkan, merasa tidak adil, dan terus-menerus mengeluh dan menampakkan kekecewaan yang tidak berkesudahan
mengikuti pikiran-pikiran manusia kita. Sebaliknya kita harusnya bersyukur dan berterima kasih yang sangat-sangat besar karena kita lebih diistimewakan dari semua pahlawan-pahlawan Allah dari semua zaman sejak Adam dan Hawa. Bahkan kedudukan 144.000 nanti lebih tinggi dari Henoh dan Elia. Jadi kira-kira masih layakkah kita ngeluh-ngeluh terus, saudara? Ya, masalah mengenai kita tidak diambil mati, tidak merasai kematian, itu haknya ada di tangannya Tuhan. Mungkin saya sedikit, ini saya karena ruangnya nggak cukup, saya mungkin secara lisan saja saya sampaikan. Kalau kita banyak membaca, apakah iya calon 144.000 ini diistimewakan sehingga Tuhan mau melanggar hukumnya, tidak konsisten dengan hukumnya, ya, kepada Adam dan Hawa mereka harus mati, kepada Set, kepada Abraham mereka harus mati menebus dosanya sendiri, tapi kepada 144.000 dan buah-buah kedua tidak. Apakah Tuhan inkonsisten dalam hal menyelamatkan calon 144.000 dan buah-buah kedua? Jawabannya yang dari yang kita pahami dikatakan calon 144.000 itu nanti akan mengalami kesusahan-kesusahan yang seperti dunia belum pernah rasakan, dan kesusahan berat ringannya kesusahan itu sesuai besaran masing-masing punya beban-beban pelanggarannya masing-masing. Jadi keberatnya seperti apa, sulitnya seperti apa, itu masing-masing akan rasakannya berbeda-beda. Itu yang kita pernah baca, kira-kira seperti itu. Dan kesusahan itu adalah bagian dari penebusan kita sendiri terhadap dosa-dosa kita itu. Jadi tidak dalam bentuk upah dosa ialah maut, tapi dalam aniaya dan kesusahan-kesusahan yang akan kita jalani. Ya, mungkin agak sedikit ada satu keistimewaan. Ya, kita harus akui memang ada keistimewaan kepada calon 144.000 dan buah-buah kedua. Karena jelas upahnya kan rumusnya cuma maut. Tidak bisa digantikan dengan aniaya yang seperti tadi. Kalau digantikan dengan aniaya, artinya Tuhan harus rubah dulu undang-undangnya dong. Secara logika hukum kan begitu. Walaupun sama-sama dapat aniaya, tapi tidak apple to apple gitu istilahnya. Tapi itu wilayahnya di Tuhan. Dan karena kita yang merasakannya, betapa ucapan terima kasih harusnya kita buat kepada Tuhan. Ya, kita lanjut. Manfaatkanlah segera, abaikan pengaruh roh-roh jahat yang ada dalam pikiran-pikiran manusia kita. Jadi kalau kita terus didorong untuk bersungut-sungut, mengeluh, ya ingat itu yang mendorong untuk terus mengeluh dan berkecil hati itu bukan roh Allah. Karena kalau roh Allah kita harus terima kasih. Karena kita sudah dikasih keistimewaan lebih, tidak merasai kematian. Kesempatan emas yang Tuhan berikan sebentar lagi akan berakhir. Segeralah, jangan berlambatan. Berhentilah berpikir dengan pikiran penyesat yang ada terus digaungkan dari lingkungan kita dan dari buah-buah pikiran jahat yang ada di dalam diri kita. Lawanlah memenangkan peperangan dengan diri kita sendiri. Toh untuk memenangkannya pun kita tidaklah dibiarkan sendirian. Kasih karunia turut membantu kita berjuang. Tinggal kesediaan kita membuka diri bekerja sama dengannya. Demikianlah kemurahannya yang sangat-sangat melimpah diberikan kepada kita yang sebenarnya sangat-sangat tidak layak. Jangan tawar hati, jangan kecil hati, ingatlah janjinya. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ya, jadi saudara-saudara, mulai dari sekarang, mulailah kita bercermin. Pantas nggak sih sebenarnya kayak kita ini tidak merasai kematian? Kita boleh katakan semua orang-orang dunia itu kalau dikumpulkan nanti dibangkitkan dari kematian, mereka mungkin akan protes. Mari kita baca yang berikutnya. Akankah terjadi gejolak di dalam sorga ketika dari semua penebusan selesai terlaksana, kebangkitan pertama telah dilaksanakan, dan semua rombongan penebusan hadir di hadapan Tuhan? Kemudian mereka semua mengetahui bahwa 144.000 dan buah-buah kedua tidak merasai kematian. Adilkah ini? Sedangkan tokoh-tokoh Alkitab selain Henoh dan Elia harus merasai kematian. Adakah iri hati masih ada di antara mereka? Nah, mungkinkah terjadi
gejolak ramai di dalam kerajaan sorga ketika nanti semua telah dikumpulkan? Mungkinkah? Kalau kita pikir dengan pikiran kita manusia, kita katakan mungkin. Kita pikir mungkin, sangat mungkin, karena enak banget ini orang punya dosa segitu besarnya seperti merah kermisi, kok bisa dia tidak pernah merasai kematian? Kalau Elia sama Heno oke lah, tapi kalau ini orang, aduh nggak layak banget ini. Saya benar-benar sakit hati nih, saya sebagai Abraham, saya sebagai si siapa, sebagai Lot lah misalnya, dijadikan contoh saingan sebagai rasul-rasul, saya dijadikan contoh saingan, saya nggak pernah saya merasakan kematian, ya. Seperti tadi bangsa Israel juga, ya, mereka kan iri, kok enak bener ini orang. Mari kita baca kepada renungan pendahuluan. Dela lanjut ya. Ini Dela yang jadi host ya. Iya. Ya, jadi pembukaan ini saya mau ngajak saudara mulailah evaluasi, tidak lagi bersungut-sungut, atau 2026 ini kita mulai dengan semangat yang lebih berani, lebih semangat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun-tahun sebelumnya kita selalu membanding-bandingkan dengan teman kita, dengan satu angkatan kita di pekerjaan lah, mereka dapat rezeki kita enggak, ya, atau dengan usaha-usaha yang sama dengan lingkungan sekitar kita, mereka dapat proyek, kita nggak dapat proyek. Mungkin 2026 kita buka kacamata, kita tidak lagi melihat sekeliling kita yang orang-orang yang mencari-cari nafkah tadi. Kita melihat kepada kita punya contoh dan contoh saingan. Betapa istimewanya Tuhan memperlakukan kepada calon-calon 144.000 dan buah-buah kedua. Maka patutlah kita merubah untuk menjadi bersyukur dan berterima kasih, bukan mengeluh terus-menerus. Karena rendah dengan tawar hati itu adalah roh setan yang jelas-jelas menguasai pikiran kita. Jangan biarkan roh setan menguasai pikiran kita di dalam sisa waktu yang terakhir ini. Mari kita baca, ya. Apakah iri hati itu ada di dalam sorga? Ya, apakah ada di antara orang-orang yang dibangkitkan yang melihat 144.000 dan buah-buah kedua tidak merasai mati mereka iri hati, ya, dan dengki? Nanti kita ikuti dari bacaan ini. Iri hati dan kritik. Iri hati bukanlah sekedar sifat buruk, tetapi suatu penyakit yang mengganggu semua kemampuan. Nah, lihat saudara, semua kemampuan itu jadi rusak gara-gara ada sifat iri hati. Apa iya? Nah, kita terus. Semua itu bermula dari setan. Nah, itu sengaja saya hitamkan. Jadi benar kata-kata Nyonya White ini, bahwa gara-gara iri hati ini, semua kemampuan itu jadi rusak. Kita bisa buktikan dari mana? Dari gara-gara setan, dia melanggar hukum, dia mempunyai keinginan, dia iri terhadap Yesus, itu menghancurkan semua dunia ini sampai detik ini belum beres-beres. Ya, sampai harus Yesus sendiri harus mati di dalam kayu salib, itu gara-gara iri hatinya si Lucifer. Jadi dari iri hati ini berkembang menjadi dosa yang segitu banyaknya di dunia ini. Ya, jadi mula awalnya adalah iri hati. Jadi jangan anggap iri hati. Kalau saudara punya iri, ya, iri ke tetangga, iri ke saudara, iri ke teman-teman, kok orang itu begini, kok mereka begini, kok saya enggak. Nah, kalau sifat-sifat itu masih ada di dalam diri Anda, hati-hati. Ini adalah dosa yang awal sekali tercipta dari dunia ini, ya, membuat dunia ini segitu hancurnya seperti sekarang itu karena iri hati. Jadi saudara renungkan dari mulai hari sekarang ini, ya, iri hati yang ada di dalam diri Anda harus Anda perangi. Mari kita terus. Ia ingin menjadi yang pertama di sorga, dan karena ia tidak dapat memiliki semua kekuasaan dan kemuliaan yang diinginkannya, ia memberontak terhadap pemerintahan Allah. Ia iri kepada orang tua pertama kita dan menggoda mereka untuk berbuat dosa, sehingga menghancurkan mereka dan seluruh umat manusia. Saya waktu diskusi sama anak-anak saya dan istri saya bertanya, apa iya dia iri sama Adam dan Hawa? Bukankah dia iri sama Yesus? Ya, tapi ini tulisan Nyonya White-nya demikian. Ya, kita ikuti saja. Ya. Orang yang iri hati menutup mata terhadap sifat-sifat baik dan perbuatan mulia orang lain. Tuh, lihat.
Jeleknya iri hati itu luar biasa. Jadi orang lain punya jasa itu nggak kita hargai. Gara-gara kita punya iri hati. Jadi orang lain baik, kita nggak hargai kebaikan orang itu. Orang itu nolong, kita abaikan pertolongan orang itu. Ya, kita lanjut. Itulah jeleknya iri hati. Jadi jangan disimpan itu sifat iri hati. Ia selalu siap untuk meremehkan tuh. Orang yang punya iri hati itu selalu siap untuk meremehkan dan menyalahkan, salah gambarkan hal-hal yang baik tuh. Hal-hal yang baik pun dia siap untuk hancurkan. Itulah orang yang iri hati. Saudara bisa amati sendiri di dalam lingkungan saudara atau di dalam pergaulan atau apapun lah, atau diri saudara sendiri, amati di dalam diri kalau ada iri hati, apakah benar kata-kata Nyonya White ini, atau Nyonya White lagi membohongi kita. Kita terus. Manusia sering mengakui dan meninggalkan kesalahan-kesalahan lain, tetapi sedikit yang dapat diharapkan dari orang yang iri hati itu. Ya, jadi manusia banyak yang baik, yang mengakui dan meninggalkan kesalahan. Tapi orang-orang yang meninggalkan ini bukan dari orang-orang yang iri hati. Ya, orang-orang yang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, ini Nyonya White yang ngomong, bukan saya. Karena iri hati terhadap seseorang berarti mengakui bahwa ia lebih unggul. Wow. Jadi iri hati ini menciptakan maunya tuh dianya yang lebih dihargai. Kesombongan tidak akan mengizinkan konsensi apapun. Jika upaya dilakukan untuk meyakinkan orang yang iri tentang itu hati tentang dosanya, yang menjadi semakin pahit terhadap objek nafsunya dan terlalu sering ia tetap tidak dapat disembuhkan. Lihat saudara, jadi hati-hati, bacaan ini kita sengaja bacakan untuk kita buka mata kita. Apakah iri hati ini boleh tetap kita siap biarkan berada di dalam pikiran kita. Sekecil apapun iri hati itu akan merusak. Tadi kita udah baca di awal sekali, dia merusak semua kemampuan katanya. Jadi kita harus, ini adalah bagian yang kita harus perangi. Ya. Orang yang iri hati menyebarkan racun kemanapun ia pergi, menjauhkan teman-teman dan membangkitkan kebencian serta pemberontakan terhadap Tuhan dan manusia itu. Iri hati. Ia berusaha untuk dianggap terbaik, terhebat, bukan dengan melakukan upaya heroik dan penuh pengorbanan untuk mencapai tujuan keunggulan itu sendiri, tetapi dengan tetap berada di tempatnya dan meremehkan jasa yang seharusnya diberikan kepada upaya orang lain. Itulah orang iri hati. Ya, bukan karena prestasinya dia naik gitu ya, tapi karena dia tetap terus merendahkan orang lain. Lidah yang senang berbuat jahat, lidah yang cerewet yang berkata, laporkan dan aku akan melaporkannya. Dinyatakan oleh Rasul Yakobus sebagai lidah yang terbakar api neraka. Tuh, lihat, bukan pemaaf, tapi bukan orang yang legowo atau rendah hati. Orang yang tinggi hati ini, ya, dia punya lidah itu berbahaya. Lidah yang cerewet yang berkata, laporkan dan aku akan melaporkannya. Artinya dia sama sekali tidak rendah hati. Ya, lidah itu menyebarkan bara api ke segala arah. Apa peduli si penyebar gosip bahwa ia memfitnah orang yang tidak bersalah. Ia tidak akan menghentikan perbuatan jahatnya, meskipun ia menghancurkan harapan dan keberanian pada mereka yang sudah terbebani oleh beban berat mereka. Ia hanya peduli untuk memuaskan hasratnya sendiri yang suka menyebarkan fitnah, kecenderungan. Lihat nih, iri hati itu jelek sekali. Bahkan orang-orang yang mengaku Kristen menutup mata terhadap segala sesuatu yang murni. Jadi orang iri hati ini ada di orang Kristen juga ternyata ya. Kita terus. Dia menutup katanya matanya terhadap segala sesuatu yang murni, jujur, mulia, dan indah. Termasuk apa? Upacara bayangan, ya, pondok daun. Itu ditutup, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena ada pengaruh iri hati. Dan iri hati ini mendorong kepada dosa-dosa yang lain-lainnya. Hancur semuanya. Ya. Dan menyimpan segala sesuatu yang tidak terpuji dan tidak menyenangkan lalu menyebarkannya ke seluruh dunia. Ini dampak iri hati. Lanjut, Del. Ya, iri hati itu temannya adalah dengki, benci. Ya, ini tadi mengunggulkan, mengistimewakan diri sendiri, tadi kita udah baca di atas. Ya, ini temannya ini. Kalau kita berdiri pada hari besar Tuhan bersama Kristus sebagai pelindung kita, menara kita yang tinggi, maka kita harus membuang semua kedengkian,
segala usaha untuk keunggulan kita harus buang. Jadi dengki kita harus buang tuh, pingin dihargai, pingin menjadi orang yang terpuji, dihormati, itu harus dibuang. Kita harus membiasakan akar dari perkara-perkara yang najis itu agar tidak bisa tumbuh lagi dalam kehidupan kita. Nah, kita harus ciptakan ini. Kita harus lawan. Kita harus menempatkan diri kita sepenuhnya pada pihak Tuhan. Ya, jadi hal-hal yang buruk dari pengaruh dengki dan iri hati itu harus tidak boleh tumbuh lagi di dalam kehidupan kita. Jadi artinya tidak boleh tumbuh lagi, artinya dulunya ada. Jadi ini bagian yang harus kita perangi. Oke? Sementara orang-orang mengabaikan usaha-usaha setan, musuh yang waspada itu maju terus setiap saat. Ia memaksakan kehadirannya di setiap bagian rumah tangga, di jalan-jalan, jemaat, majelis nasional, pengadilan untuk membingungkan, menipu, menggoda, menghancurkan tubuh dan jiwa para pria dan wanita, anak-anak, menghancurkan keutuhan rumah tangga, untuk menaburkan benih kedengkian, persaingan, perselisihan, hasutan, dan pembunuhan. Dan dunia Kristen menganggap hal-hal ini seolah-olah telah ditetapkan oleh Allah dan harus ada. Tuh, lihat. Dunia Kristen udah sedemikian rusaknya, dia kira memang iri hati itu memang Tuhan yang ciptakan ada di dunia ini. Padahal tidak, itu semua adalah akibat dari perbuatannya Lucifer. Jadi saudara lihat, gara-gara iri hati itu dunia perang. Ya, kerajaan demi kerajaan, negara dengan negara, di pengadilan-pengadilan orang saling berselisih pendapat, di jalan-jalan kota, di rumah tangga, di jemaat-jemaat, ya, majelis-majelis. Jadi artinya iri hati dan dengki ini adalah awal mula dari kehancuran semuanya. Ya, jauh lebih baik bagi kita untuk menderita dalam tuduhan palsu daripada membebani diri kita untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuh kita tuh. Jadi lebih baik kita tuh menderita karena dituduh-tuduh orang daripada kita punya sifat iri hati dan dengki. Karena sifat dengki dan iri hati itu menghancurkan semua kemampuan yang tadi kita baca di depan. Ya, untuk melakukan siksaan pembalasan itu, daripada membebani diri kita untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Karena orang-orang yang melakukan pembalasan itu adalah orang-orang yang iri hati dan dengki. Ya, bukan orang yang rendah hati yang mau membalas. Bukan orang yang ikhlas mau menerima segala keadaan, itu bukan. Orang yang membalas itu adalah orang yang balas-balasan tentang peperangan itu adalah orang-orang yang iri hati dan dengki. Ya. Roh kebencian, nah ini dengki, kebencian sama. Roh kebencian dan balas dendam berasal dari setan. Jadi kita lihat peperangan kenapa terjadi, kok kenapa tidak ada satu pihak yang mau mengalah, kenapa? Karena ada roh kebencian. Dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang menghargainya. Tuh. Jadi kebencian dan dengki, iri hati itu benar-benar menghancurkan. Ya, itu hanya membawa kejahatan bagi yang menghargainya. Jadi kita jangan hargai itu. Kerendahan hati, kelemah lembutan, yakni buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati adalah rahasia berkat yang sebenarnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa iri hati, dengki, ya, ini berkaitan dengan lawan daripada kerendahan hati. Jadi ini buah-buah tinggi hati. Ya, jadi buah-buah tinggi hati adalah iri hati dan dengki. Apabila para pekerja memiliki Kristus yang tinggal dalam jiwa mereka, bila mana segala sifat mementingkan diri sudah mati, manakala tidak ada persaingan, tidak ada usaha untuk saling unggul, bila ada kesatuan, apabila mereka menyucikan diri sehingga kasih terhadap satu sama lain terlihat dan terasakan, maka hujan rahmat Roh Kudus itu pasti akan datang ke atas mereka, sebagaimana janji Allah itu tidak akan pernah gagal. Mesti hanya satu nokta atau titik. Katanya pasti di sini. Maka hujan rahmat Roh Kudus itu pasti akan datang tuh. Ya, kita bisa lihat pasti akan datang apabila tidak ada lagi sifat mementingkan diri. Jadi iri hati dan dengki itu bagian dari mementingkan diri. Ya, kemasannya jadi mementingkan diri, meninggikan diri, ya, sombong, itu semua bagian-bagian satu grup lah sama iri hati sama dengki, ya, itu satu kelompok. Tapi bila mana pekerjaan orang lain tidak dianggap supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa menonjolkan kehebatan mereka,
ya mereka nggak menganggap kerjaan orang lain supaya pekerjaannya dia itu lebih menonjol, maka mereka menyatakan bahwa pekerjaan mereka sendiri tidaklah mengandung ciri-ciri yang semestinya. Allah tidak dapat memberkati mereka. Nah, kita lihat kalau dia meninggikan diri sendiri, merendahkan orang lain, Tuhan tidak mau menghargai. Ya, pertobatan sejati adalah perubahan dari sifat mementingkan diri kepada perasaan kasih sayang yang disucikan terhadap Allah dan sesamanya. Ya, jadi pertobatan sejati adalah perubahan dari sifat mementingkan diri kepada perasaan kasih sayang. Jadi itu namanya pertobatan sejati. Ya, jadi kita harus hilangkan yang namanya mementingkan diri. Iri hati, dengki itu adalah hal yang dihilangkan di dalam pertobatan sejati. Ya, oke? Adalah bahwa sebagaimana benih yang ditabur menghasilkan suatu penuaian, dan bila ini ditaburkan berulang-ulang, maka hasil penuaian akan berlipat ganda. Dalam hubungan kita dengan orang-orang lain, hukum ini benar adanya. Setiap perbuatan, setiap perkataan adalah suatu benih yang akan mendatangkan buahnya. Setiap perbuatan yang baik seperti keramahan, penurutan, penyangkalan diri akan dengan sendirinya menghasilkan sesuatu kepada orang lain. Dan melalui mereka tersebar kepada orang lain seterusnya. Olehnya, setiap perasaan iri hati, dengki, atau perselisihan adalah suatu benih yang akan menumbuhkan suatu akar yang pahit, di mana banyak orang akan tercemar. Jadi bisa lihat ya, kalau kita omongannya umat Allah itu selalu bercabang, ya menghasilkan dua cabang. Kalau dia bicara yang baik, ya itu nanti akan membangunkan sebuah hasil kepada orang lain, hal yang baik. Tapi kalau kita membicarakan yang sesuatu yang iri hati, isi perasaan iri hati, dengki atau perselisihan, itu akan menumbuhkan suatu akar yang pahit, ya, dan banyak orang tercemar. Maka seberapa besarkah jumlah racun yang banyak itu, demikianlah penaburan perkara yang baik dan perkara yang jahat berlaku sepanjang waktu sampai selama-lamanya. Adalah motif yang memberikan ciri terhadap tindakan-tindakan kita. Mencapnya dengan tanda celaan atau dengan nilai moral yang tinggi. Jadi motif-motifnya itu dilihat. Kita harus lihat dari buah-buahnya. Ya, motif seseorang itu bisa dilihat dari buah-buahnya. Ya, saudara, balik. Dela boleh naik ke atas ke judulnya, Del. Kembali lagi ke atas. Iri hati dan kritik. Iri hati bukanlah sekedar sifat buruk. Jadi bukan hanya sekedar, ya, kata-kata sekedar itu jangan dianggap sesuatu yang sederhana, sifat buruk. Jadi banyak orang memandang iri hati ini sederhana, makanya Nyonya White sampai menyatakan sekedar. Jadi artinya banyak orang yang meremehkan tentang iri hati. Tetapi suatu penyakit yang mengganggu semua kemampuan. Semua kemampuan tadi kita udah baca, sampai mementingkan diri itu terpengaruh, sampai segala hal itu jadi rusak gara-gara iri hati dan dengki. Ya, oke, hasil kerja orang juga nggak dihargai dan segala macam itu tidak diperhatikan sama dia. Yang maunya dihargai hanya dirinya seorang. Itulah dampak daripada iri hati. Maka dari itu, karena iri hati ini mempengaruhi semua kemampuan, dengki, ya mementingkan diri, semuanya itu berbahaya, maka inilah yang harus diperangi. Dan cara bagaimana orang-orang di masa lalu memberikan contoh tentang bagaimana dia memerangi sifat-sifat ini, kita akan baca yang berikutnya. Dela lanjut, Del. Ya, saudara-saudara, kita nanti belajarnya ini tulisan Nyonya White, ada contoh, tulisan Nyonya White, ada contoh. Yang berikut ini adalah contoh. Ya, ini adalah contohnya. Kita coba pelajari, ya, pelajaran dari para pelajar sekolah persiapan. Ya, karena kita calon-calon 144.000 ini sekarang memasuki pendidikan sekolah persiapan, maka kita untuk menelusuri bagaimana mereka mengatasi sifat yang merusak kemampuan ini, yaitu iri hati dan dengki yang tadi, kita coba melihat bagaimana pelajar-pelajar yang sudah tercatat di dalam Alkitab memberikan satu teladan bagi kita, ya, di dalam orang yang sedang menghadapi sekolah persiapan.
mereka-mereka ini juga adalah siswa-siswa persiapan di generasinya masing-masing. Kita coba lihat, di sini ada kita membagi menjadi dua, yaitu yang pertama, siswa-siswa dari yang menjalankan pendidikan, memisahkan diri dan menempatkan tempat terpencil. Ini dalam rangka mereka mau mengatasi sifat iri hati yang disalurkan atau yang dipengaruhi oleh Lucifer, ya, iri hati dan dengki tadi. Bagaimana caranya mereka menghilangkan dampak daripada iri hati dan dengki itu supaya kemampuannya tidak rusak. Ya, yang pertama menjalankan pendidikan, memisahkan diri di tempat yang terpencil. Yang kedua, Dela coba ke bawah, Del. Terus. Ini agak panjang memang, tapi kita memang perlu pelajari mendalam. Nah, yang kedua, perbandingan dengan tantangan yang tidak mau berpisah dan berpindah ke tempat yang terpencil. Ini memang mungkin kalau dipikir saudara-saudara bertanya, ini kok diulang-ulang? Kenapa kita perlu mengulang-ulang? Karena ini bagian daripada hal yang kita takuti dan kita khawatirkan. Karena kita tuh cenderung sampai hari ini sudah berada di zona yang sudah nyaman. Kita sudah hidup di dalam gaya hidup kita yang sehari-hari kita merasa tidak ada masalah dengan gaya hidup ini. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita selama ini punya masalah kan dengan diri kita? Tidak. Ya, yang punya masalah dengan diri kita adalah tuntutan kebenaran. Jadi pada saat kita disuruh meninggalkan diri kita yang lama, maka itulah perjuangan itu terjadi. Kenapa? Karena kita harus melawan diri kita yang sebenarnya kita sudah nyaman dengan gaya hidup kita ini. Ya, kita disuruh keluar dari gaya hidup kita yang sudah nyaman ini. Kita harus memasuki sebuah gaya hidup yang jauh berbeda dan bertentangan dengan diri kita yang sudah nyaman ini. Kita harus memasuki sebuah gaya hidup yang benar-benar tidak kita sukai. Itulah perjuangan yang paling tersulit di dalam memerangi perjuangan melawan manusia lama menjadi manusia yang baru. Ya, ini dua hal ini memang kita ulang-ulang karena kita perlu mempelajarinya mendalam. Karena apa? Karena melalui cara ini itu iri hati dan dengki itu bisa dihilangkan dan segala pengaruh-pengaruh turunannya dari iri hati dan dengki tadi pun bisa semua diatasi melalui cara yang ditampilkan di dalam bacaan kita ini. Mari kita lihat yang pertama dari pengalamannya Henokh. Dela, boleh ke atas, Dela. Ya, mari kita lihat di sini Henokh, ya. Henokh sebagai tokoh pertama yang memperlihatkan bagaimana dia mengatasi dirinya, ya, pengaruh dari Lucifer itu, ya. Walaupun dia sendiri tidak jatuh dalam dosa, tapi dia menjaga dirinya supaya dia tetap bisa menjaga moralnya, supaya dia tidak ikut-ikutan dengan leluhurnya, ikut menciptakan dosa bagi dirinya sendiri. Ya, mari kita baca. Henokh belajar dari bibir Adam. Kisah menyakitkan tentang kejahatan dan kisah indah tentang kasih karunia Allah yang rendah hati dalam pemberian anaknya sebagai penebus dunia. Ia percaya dan mengandalkan janji yang diberikan. Henokh adalah orang suci. Ia melayani Allah dengan tulus hati. Ya, dia melayani Allah dengan tulus hati, bukan dengan keterpaksaan. Ia menyadari kejahatan keluarga manusia dan memisahkan diri dari keturunan Kain dan mencela mereka akan kejahatan besar mereka. Ya, jadi Henokh memisahkan diri. Ya, ada orang-orang di atas bumi yang menyembah Allah, yang takut dan menyembah Dia. Namun Henokh, orang benar itu begitu tertekan dengan bertambahnya kejahatan, sehingga ia tidak mau bergaul setiap hari dengan mereka. Takut ia akan terpengaruh oleh ketidaksetiaan mereka dan ia tidak akan pernah lagi menghormati Allah akan tabiatnya yang agung. Jiwanya sakit melihat mereka setiap hari menginjak-injak kekuatan Allah. Ia memilih untuk berpisah dari mereka dan menghabiskan sebagian besar waktu dalam kesunyian, merenungkan dan berdoa. Ya, saudara, sudah diikuti
Apa yang dilaksanakan oleh Henokh? Kita ulang ya, kita coba baca yang dihitamkan. Namun Henokh orang benar itu begitu tertekan dengan bertambahnya kejahatan, sehingga ia tidak mau bergaul setiap hari dengan mereka. Saya tanya sama saudara sekalian, kalau kita baca seperti ini, adakah Henokh menikmati pelanggaran hukum? Jelas. Adakah kesamaan dengan kita? Adakah kita merasa risih, ya, merasa tertekan atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kita? Bukan kejahatan. Ya, jangan kita bicara kejahatan itu dari kacamata orang dunia yang bunuh orang, ngerampok, mencuri. Ya, bagi Allah kejahatan itu cukup tidak membicarakan Tuhan, ya, membuang-buang waktu, menyenangkan diri itu sudah merupakan kejahatan bagi Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara, kita pertanyakan kembali ulang, apakah Henokh dia dikatakan benar-benar begitu tertekan dengan bertambahnya kejahatan sehingga ia tidak mau bergaul setiap hari dengan mereka? Artinya Henokh itu bergaul dengan mereka? Apakah Henokh nyaman dengan lingkungan mereka? Jawabannya tentunya tidak. Kalau saudara sekarang masih merasa nyaman bergaul dengan lingkungan saudara, maka saudara sudah waktunya untuk mengevaluasi pelajaran dari Henokh ini. Henokh tidak mungkin dia akan bergaul dengan orang sekelilingnya kalau dia tertekan. Ya, kalau dia bekerja, mungkin dia terpaksa harus berada di lingkungannya. Tapi di dalam cerita ini kita lihat dia independen, dia bebas. Jadi artinya dia tidak terikat. Kalau kita mencari nafkah, mungkin kita terikat, mau tidak mau harus tetap berada di lingkungan. Ya, mari kita lanjutkan ya. Sehingga ia tidak mau bergaul setiap hari dengan mereka. Jadi artinya Henokh ini sudah merasa risih berada di lingkungannya. Ya, apakah Henokh tetap akan mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah mereka? Mari kita terus. Ya, takut akan terpengaruh oleh ketidaksetiaan mereka dan tidak akan pernah lagi menghormati Allah atas tabiatnya yang agung. Jadi Henokh selain dia tidak nyaman, tidak menikmati pergaulan dengan orang sekelilingnya, si Henokh juga sadar ada hal yang dia harus jaga, yaitu kerohaniannya dia, tabiatnya. Dia harus jaga supaya dia tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan mereka. Ya, lalu dia tidak lagi menghormati Allah. Dia jaga itu. Adakah kita menjaga seperti itu? Saudara-saudara, adakah kita menjaga seperti itu? Ataukah kita merelakan diri kita terus-menerus melanggar, membiarkan nama Tuhan terhina oleh karena kita bergaul? Ya, ini bacaan sedang menggugah kita untuk mengevaluasi diri kita. Jiwanya yang sakit melihat mereka setiap hari menginjak-injak kekuasaan Allah. Ya, adakah saudara sakit melihat sekeliling saudara ketika tertawa, terbahak-bahak, hina sana, hina sini, ya, meremehkan hasil pekerjaan orang lain yang tadi kita baca, ya, iri hati, dengki, tertawa sana, tertawa sini, ya, malah merebut jatah orang atau merebut hak orang. Apakah kita ikut-ikut tertawa? Ya, apakah saudara sakit terhadap melihat hal-hal yang demikian? Pelajaran Henokh ini membangunkan kita harus segera mengevaluasi diri kita. Ia memilih untuk berpisah dari mereka dan menghabiskan sebagian besar waktu dalam kesunyian, merenung dan berdoa. Ia menunggu Allah dan berdoa untuk mengetahui kehendaknya dengan lebih sempurna. Agar ia dapat melaksanakannya, Allah bersekutu dengan Henokh melalui para malaikatnya dan memberikan instruksi ilahi kepadanya. Allah memberitahu dia bahwa ia tidak selalu tahan melihat manusia dalam pemberontakannya. Nah, kita lihat di sini, Allah sejalan dengan pikirannya Henokh. Allah memberitahukan dia bahwa ia tidak selalu tahan melihat manusia dalam pemberontakannya. Bahwa ia bermaksud menghancurkan umat manusia yang penuh dosa dengan membuat air bah ke atas bumi. Saudara lihat, jadi rencana Tuhan untuk memberantas manusia, membunuh manusia dengan air bah, itu sudah disampaikan Tuhan kepada Henokh jauh-jauh hari sebelumnya. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya maju. Saudara lihat, Henokh sudah dikasih tahu bahwa Tuhan akan membinasakan manusia dengan air bah. Tapi adakah Henokh
membuat bahtera Nuh, yang menindaklanjuti cerita Yesus itu, apa cerita Tuhan itu tentang rencana mau membinasakan manusia dengan air bah. Adakah dia membuat bahtera? Ada? Kita baca Henoh membuat bahtera? Tidak, saudara. Henoh tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Bukankah kalau diberitahu seperti ini, Henoh harus berusaha menyebarkan kepada orang banyak bahwa Tuhan akan membinasakan dengan air, terus mari kita membangun bahtera Nuh dan segala macam. Kenapa Henoh nggak lakukan seperti itu? Ya, saya ajak saudara berpikir, kenapa Henoh tidak lakukan? Karena apa? Ingat, walaupun Tuhan memberitahukan kepada Henoh tentang rencananya untuk membinasakan manusia dengan air, tapi Tuhan belum memberikan hukum positif atau hukum perintah untuk melaksanakan membuat bahtera Nuh atau menyebarkan perintah menyebarkan, memberitahukan ke banyak orang. Tidak, belum. Jadi artinya Tuhan ada waktunya. Setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan itu nanti akan diikuti dengan perintah pelaksanaannya. Selama perintah pelaksanaan itu belum turun, maka manusia tidak boleh melakukan aksi apapun terhadap terhadap informasi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya, sama seperti waktu kepada Nuh. Mungkin Nuh bisa saja mengatakan, kan nenek moyang saya Henoh. Henoh aja tidak pernah merasai mati, dia bisa masuk ke dalam sorga. Padahal dia nggak pernah menindaklanjuti informasi atau penjelasan Tuhan bahwa Tuhan akan membinasakan manusia dengan air. Saya baca, setahu saya Henoh nggak pernah mengajarkan orang untuk bertobat, untuk menghindari pembinasaan melalui air. Henoh tidak pernah membangun bahtera Nuh. Kenapa saya harus bangun bahtera Nuh? Saya biarin aja lah. Toh juga Henoh tidak merasai mati. Kalau saya juga tidak membangun bahtera Nuh, toh juga bisa juga saya tidak merasai mati. Seperti Henoh. Bisa berpikir demikian? Tuhan terima. Kalau misalkan Henoh berpikir demikian, ya, Nuh mungkin ikut juga dibantai di dalam air. Ya. Jadi kita harus lihat bagaimana penerapan hukum yang Tuhan terapkan di dalam firman Tuhan. Dengan hukum-hukumnya Tuhan, bagaimana Tuhan menjalankan semua hukum-hukum penerapan hukum. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ini. Henoh terus bertumbuh, kita loncat aja. Henoh terus bertumbuh lebih ke arah sorgawi sambil bersekutu dengan Allah. Saya mau tanya sama saudara. Henoh bertumbuh lebih ke arah sorgawi itu kapan? Ketika dia masih bergabung dengan lingkungannya, dengan pergaulannya, ataukah dia sudah mengasingkan diri? Ya, jadi kita bisa paham dari sini, dari cerita yang barusan kita baca, Henoh terus bertumbuh lebih ke arah surgawi, ya, itu setelah dia memisahkan diri dari lingkungan pergaulannya. Ya, jadi yang membuat seseorang atau orang yang mau menyerupai Henoh untuk bisa bertumbuh ke arah surgawi, dia harus juga menerapkan yang dilakukan oleh Henoh, yaitu dia berpisah dari lingkungannya. Kalau dia tidak keluar dari lingkungannya, Henoh mungkin tidak bertumbuh lebih ke arah surgawi, malah dia mungkin cenderung arah ke duniawi. Wajahnya memancarkan terang yang suci. Tuhan mengasihi Henoh karena ia dengan setia mengikutinya. Ia rindu menyatukan dirinya sendiri semakin dekat kepada Allah yang ditakutinya dan dihormatinya dan dipujanya. Tuhan tidak akan mengizinkan Henoh mati seperti yang lainnya, tetapi mengirim para malaikatnya mengambil dia ke sorga tanpa mengalami kematian. Dan di hadapan orang benar dan orang jahat, Henoh diangkat dari antara mereka. Saudara, ada lagi yang menarik di dalam bacaan yang terakhir ini. Yaitu apa? Di hadapan orang benar dan orang jahat, Henoh diangkat dari antara mereka. Artinya, di zamannya Henoh, ternyata bukan Henoh seorang yang orang benar. Ternyata ada orang benar yang lain juga. Ya, ada orang benar yang lain juga di samping Henoh. Tapi kita lihat yang diangkat dan tidak merasai kematian, siapa? Hanya Henoh seorang. Lalu orang-orang yang benar yang lainnya bagaimana?
Ya dia sama seperti Adam dan Hawa, Set dan Abraham, ya dengan Yusuf, Daud dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam bacaan ini, kenapa orang benar ini tidak dibesar-besarkan sama Nyonya White? Tidak dijelaskan secara mendetail. Yang dijelaskan cuma Henokh. Jawabannya apa, saudara? Jawabannya mari kita lihat dalam bacaan yang berikutnya. Bella, geser. Henokh modern. Tadi kan Henokh itu contohnya. Sekarang kita bicara kepada contoh saingan. Setelah kejatuhan Adam dari keadaan bahagia yang sempurna kepada kondisi dosa dan kesengsaraan, ada bahaya bahwa manusia akan berkecil hati. Ini tadi yang saya kutip di dalam pembukaan yang tadi itu, ya, di awal pembicaraan kita. Kita lanjut aja. Dalam kasus Henokh, orang setia diajarkan bahwa meskipun tinggal di tengah masyarakat yang jahat dan berdosa, yang secara terbuka dan berani memberontak terhadap pencipta mereka, jika mereka mau menuruti dia dan memiliki iman di dalam penebus yang dijanjikan itu, maka mereka akan memperoleh kebenaran seperti Henokh yang setia, diterima oleh Allah dan akhirnya diangkat ke tahta sorgawi. Saudara-saudara, jangan kita terkecoh dengan paragraf ini. Kita sudah jelas baca di atas tadi, oh Henokh itu dia tertekan, ya, dia tertekan dan dia sakit melihat kejahatan-kejahatan di lingkungannya sehingga ia memisahkan diri. Tapi dalam paragraf ini dikatakan Henokh hidup di tengah-tengah masyarakat yang jahat dan berdosa. Dan dikatakan kalau kita setia, tetap setia kayak Henokh walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang jahat dan berdosa, kita akan juga menang. Apakah iya Henokh berada tetap di tengah-tengah masyarakat? Kita baca paragraf yang berikutnya. Jadi kalau kita belajar itu harus satu konteks, jangan baca satu paragraf. Kalau kita baca satu paragraf seakan-akan Henokh itu ternyata balik lagi dari tempat yang terpencil, dia kembali lagi tinggal di tengah-tengah masyarakat. Padahal tidak demikian. Ya, mari kita baca berikutnya. Henokh yang memisahkan diri dari dunia dan menghabiskan banyak waktunya dalam doa dan persekutuan dengan Allah, mewakili umat Allah yang setia di akhir zaman, yang akan terpisah dari dunia. Umat Allah akan menjauhkan diri dari kebiasaan salah mereka yang ada di sekitarnya dan akan mengusahakan pikiran yang murni dan sesuai dengan kehendaknya, sampai gambar ilahi akan dipantulkan di dalam diri mereka. Seperti Henokh, mereka akan dilayakkan untuk masuk ke sorga. Saudara lihat di dalam bagian paragraf yang berikutnya ini, ternyata mematahkan penjelasan Nyonya White yang di paragraf yang sebelumnya. Jadi harus kita pahami, walaupun Nyonya White mengatakan Henokh itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh kejahatan, bukan berarti Henokh hidup bersebelahan, bukan sebelah rumah. Ya, maksudnya itu Henokh jalan sendiri di tempat yang terpisah, orang dunia juga jalan sendiri di dalam dunianya mereka. Henokh sih memisahkan diri. Jadi kalau kita membaca tulisan Nyonya White itu harus baca secara konteks, secara lengkap. Kalau tidak, nanti akan seperti ini kita membacanya. Ya, jadi jangan terkecoh. Henokh itu memisahkan diri, saudara-saudara sekalian. Dan dikatakan kita kalau mau jadi Henokh modern, maka kita juga harus memisahkan diri, ya, terpisah dari dunia. Ya, umat Allah akan menjauhkan diri dari kebiasaan salah mereka yang ada di sekitarnya dan akan mengusahakan pikiran mereka yang murni dan sesuai dengan kehendaknya. Sampai gambar ilahi akan dipantulkan di dalam diri mereka. Jadi sampai kapan dia seperti itu tinggal di tempat yang terpencil itu? Ya, sampai dia sepenuhnya bisa serupa dengan Yesus. Kalau tidak sampai serupa dengan Yesus, bagaimana? Nanti bacaan yang berikutnya akan kita baca, ada penjelasannya. Ya, sekarang kita loncat saja. Pengangkatan Henokh ke sorga tepat sebelum dihancurkannya dunia oleh air bah melambangkan pengangkatan semua orang benar yang hidup dari bumi sebelum kehancuran oleh api. Jadi semua orang benar itu digambarkan dengan pengangkatan Henokh, ya, sebelum air bah, ya, sebelum kehancuran oleh api. Jadi baik buah-buah pertama, buah-buah kedua, pengangkatannya adalah sama seperti Henokh. Jadi artinya kita harus jalani dulu pengalamannya Henokh, yaitu memisahkan diri,
merubah karakter kita serupa dengan Yesus, baru kita bisa diangkat. Tanpa kita melakukan usaha tersebut, ya, tidak bisa kita diangkat seperti Henokh. Ya, kita baca pengangkatan Henokh ke surga tepat sebelum dihancurkannya dunia oleh air bah, melambangkan pengangkatan semua orang benar. Jadi mau contoh saingannya Elia, contoh saingannya buah-buah kedua, buah-buah pertama, itu semua disamakan seperti kenaikannya Henokh. Ya, oke, yang berikutnya ini Metusala, mungkin tidak nyambung dengan materi yang kita bahas. Oke? Oke, lanjut. Ini ada Metusala bersama anak-anaknya, cucu-cucunya hidup di zaman pembangunan Bahtera. Mereka bersama beberapa orang lain menerima instruksi dari Nuh dan membantunya dalam pekerjaannya. Bayangkan, yang selamat di bawah tanpa merasai mati cuma Henokh. Metusala tidak. Ya, Lamek pun tidak. Nuh juga tidak. Oke? Artinya kita dikasih contoh bukan kepada Nuh, bukan ke Metusala, tapi kita dicontohkan kepada Henokh. Ya, nah kita coba analisa dulu, saudara-saudara. Kita kembali lagi seperti tadi. Kita disuruhnya seperti Henokh atau kepada orang-orang benar yang tadi. Dela boleh kata sedikit ya. Di atas tadi katanya di samping Henokh ada orang-orang benar yang lainnya yang menyaksikan Henokh naik ke sorga tanpa merasai kematian. Ya, nah di dalam cerita ini kita disuruh apa? Kita disuruh meniru Henokh. Kita bukan disuruh menjadi orang-orang benar. Ya, kalau boleh menjadi pilihan, kita tentu saya juga akan sama mungkin ya dengan teman-teman, karena betapa sulitnya menjadi calon 144.000, saya jadi orang benar aja deh. Kalau boleh ada dua alternatif pilihan untuk selamat, daripada susah jadi Henokh, saya jadi orang benar aja lah. Kan kita udah baca orang benarnya nggak ikut keluar, seperti berpisah dengan dunia. Ya, orang benarnya tetap di tengah-tengah orang dunia. Sedangkan si Henokh memisahkan diri. Wah, kalau boleh saya ngambil alternatif yang kedua, saya ngambil alternatif yang kedua. Kira-kira bisa tidak? Sejauh yang kita belajar, dari sidang Laodikia, hasil yang didapat hanya berapa? 144.000. Maka, tidak ada alternatif yang lain. Kalau saudara tidak menjadi 144.000, ya Anda dibantai di dalam Yeskel 9. Jadi jangan pernah bermimpi. Kalau saudara tidak menjadi Henokh, saudara ingin menjadi orang-orang benar. Tidak ada contoh saingan untuk orang-orang benar dialamatkan kepada kita. Jadi kita hanya sesuai konteks. Konteksnya mengalamatkan ke Henokh, ya Henokh aja, jangan kita tambah-tambah. Oke, lanjut. Ini yang berikutnya Yohanes Pembaptis. Ya. Kita lihat Yohanes dikatakan apa? Dalam catatan surga tentang orang mulia, orang-orang mulia juru selamat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Coba lihat. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis biarpun tidak ada yang lebih besar dari orang-orang dari Yohanes Pembaptis, tapi calon 144.000 diberikan keistimewaan yang lebih, yang tidak diberikan kepada Yohanes Pembaptis, yaitu mendampingi Yesus pergi ke semua planet-planet yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Ya, dan Yohanes Pembaptis adalah contoh daripada kita. Oke, Dela, geser Del. Kita baca yang dihitamkan aja karena waktu. Nah, oke, lihat nih. Kita baca yang paragraf ini. Mereka harus bekerja sama dengan Tuhan. Ini adalah Sakaria dan Elisabet, ya, orang tua dari si Yohanes Pembaptis. Mereka harus bekerja sama dengan Tuhan dengan setia dalam membentuk karakter seperti itu dalam diri Yohanes yang akan membuatnya cocok untuk melakukan bagian yang telah Tuhan berikan kepadanya. Ya, Yohanes adalah putra dari masa tua mereka. Ia adalah anak yang lahir dari mukjizat dan orang tuanya mungkin berpikir bahwa ia memiliki pekerjaan khusus untuk dilakukan bagi Tuhan dan Tuhan akan menjaganya. Orang tuanya mungkin berpikir bahwa Tuhan akan menjaganya. Kita baca lebih lanjut. Namun orang tuanya tidak berpikir demikian. Jadi artinya Yohanes si Sakaria sama Elisabet tidak memandang anaknya itu tidak perlu diperlakukan apa-apa karena toh juga Tuhan pasti akan jaga. Tidak, ya. Jadi Sakaria sama Elisabet tetap sadar bahwa dia dititipkan anak mukjizat
mereka harus mendidik anaknya ini seperti apa yang Tuhan minta. Mereka pindah ke tempat terpencil di pedesaan, ya, di mana putra mereka tidak akan terpapar pada godaan kehidupan kota atau terdorong untuk meninggalkan nasihat dan instruksi yang akan mereka berikan kepadanya sebagai orang tua, ya. Jadi untuk keberhasilan, ya, terciptanya moral tabiat dari Yohanes Pembaptis ini, si Zakaria sama Elizabeth pindah dari tempatnya semula ke tempat yang terpencil di pedesaan untuk pembangunan moralnya. Dalam rangka apa? Supaya tidak terpapar oleh godaan kehidupan kota. Padahal dia hidup di tahun itu, bayangkan kotanya di zaman itu bagaimana sih dengan kota kita sekarang? Kok dia sedemikian khawatirnya tentang pembangunan moral. Kita lanjut. Apakah sudah cukup tinggal seperti ini? Oke, lanjut. Inilah. Nah, ini yang berikutnya kita lihat. Sudah di tempat yang terpencil. Itu bagi Yohanes Pembaptis, bagi dirinya sendiri, bukan bagi bapaknya lagi, bukan bagi mamanya. Tapi dibagi dirinya sendiri. Dia artinya dia sadar akan dirinya. Dia selalu lakukan introspeksi diri seperti yang kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Di padang gurun, Yohanes dapat lebih mudah menyangkal dirinya dan mengendalikan nafsu makannya, serta berpakaian sesuai dengan kesederhanaan alami. Saudara lihat, apakah di tempat terpencil pedesaan tadi nggak bisa? Ya, sebenarnya mungkin bisa menurut Zakaria dan Elizabeth. Tapi bagi si Yohanes Pembaptis, dia sadar akan dirinya. Dia merasa perlu saya lebih jauh lagi untuk mematuhi tuntutan Tuhan. Maka saya khawatir kalau saya nanti akan kalah. Ya, saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Maka saya perlu menyingkir lagi ke tempat yang lebih terpencil lagi. Ya, supaya dia bisa mengendalikan nafsu makannya, pakaiannya, dan kesederhanaan alami. Dan tidak ada apapun katanya di padang gurun. Jadi artinya di mana tadi tempat terpencil pedesaan masih ada pengaruh. Menurut pikirannya Yohanes Pembaptis, kita disuruh seperti Yohanes Pembaptis berpikir. Yohanes mempersiapkan dirinya melalui kekurangan dan kesulitan hidupnya yang terpencil untuk mengendalikan semua kekuatan fisik dan mental. Saudara lihat, saya kasih warna merah, kenapa? Saya kasih warna karena apa? Karena kita ada contoh saingan daripada Yohanes. Jadi artinya kalau kita nanti menjalani 40 hari kita, jangan kita kira perjalanan 40 hari kita itu nanti kita jalani dengan tenang-tenang saja, dengan nyaman, karena kita udah tinggalin kota, nanti sudah tidak ada aniaya, tidak ada kesulitan. Nanti kita tinggal tunggu saja piring terbang datang di ujung dari 40 hari kita. Kita jangan pernah terpikir seperti itu. Ya, kita harus sadar bahwa kita akan menjalani seperti Yohanes, yaitu melalui kekurangan dan kesulitan. Saya nggak tahu seperti apa itu. Ya, tapi seperti yang kita sudah pernah bahas, Tuhan tuntutannya tidak menyuruh kita seperti ekstrim seperti Yohanes Pembaptis. Kita hanya disuruh pindah ke tempat yang terpencil pedesaan. Kalau kita mau lebih ekstrim sampai ke padang gurun, ya silakan saja. Tapi Tuhan tidak memerintahkan ke sana. Artinya pertimbangan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita memandang tempat yang terpencil pedesaan itu masih kurang, ya kita lakukanlah seperti Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kita menilai sudah cukup, sudah mampu membuat kita menjaga diri kita, mengalahkan manusia lama kita, ya sudah, kita tidak perlu melaksanakan tuntutan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena tulisan Nyonya juga tidak memerintahkan seperti itu. Keputusan ada di tangan kita. Ya. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis menjadi besar? Apa yang membuat dia jadi besar? Ia menutup pikirannya terhadap tumpukan tradisi yang yang disampaikan oleh pengajar bangsa Yahudi dan membuka kepada hikmat yang datang dari atas. Yohanes Pembaptis tidak mempersiapkan untuk panggilan mulianya sebagai perintis Kristus melalui pergaulan dengan tokoh-tokoh besar bangsa di sekolah-sekolah Yahudi Yerusalem. Ia pergi ke padang gurun, tempat di mana kebiasaan dan ajaran manusia tidak dapat membentuk pikirannya, dan di mana ia dapat berkomunikasi dengan Allah tanpa halangan. Artinya kita nggak butuh tuh hasil sekolah-sekolah kita selama ini.
Ya, sama kayak Musa itu tidak butuh sebenarnya hasil-hasil pendidikan di Mesir itu. Tuhan bersihkan semuanya itu, karena itu hanya menciptakan orang-orang yang angkuh. Pendidikan-pendidikan sekolah itu hanya mendidik orang yang mementingkan diri, mau mengungguli orang-orang lain. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus sejak kelahirannya, dan jika ia seorang yang dapat tetap terpengaruh, yang tetap tak pengaruh dan terpengaruh oleh pengaruh zaman yang merusak, pastilah dia. Jadi Yohanes ini adalah teladan bagi orang yang tidak terpengaruh. Namun, ia tidak berani mempercayai kekuatannya sendiri. Ini saya sengaja kasih warna. Artinya, Yohanes yang udah istimewa aja masih punya kekhawatiran. Kenapa kita nggak punya kekhawatiran? Padahal kita nggak ada istimewa-istimewanya. Kita contoh saingan dari Lot, ya, contoh saingan dari Daud yang penuh dengan pelanggaran hukum, contoh saingan dari Petrus. Kok kita malah lebih merasa yakin, lebih yakin daripada Yohanes Pembaptis? Roh apa yang memimpin kita? Kira-kira roh Allah atau roh setan? Ya, jelas roh setan yang memimpin kita. Ya, kalau Yohanes saja sampai takut bahwa hidupnya bisa terpengaruh, maka dia pindah ke padang gurun, maka kita harusnya sama seperti Yohanes punya ketakutan, kekhawatiran yang sama. Ya, sekali lagi nih saya berikan huruf besar. Ia menundukkan dirinya pada kesederhanaan dan kesendirian di padang gurun, tempat di mana ia dapat memelihara makna suci akan keagungan Allah dengan adalah dengan mempelajari kitab besarnya, yaitu alam semesta. Suasana itu dirancang untuk menyempurnakan budaya moral dan menjaga rasa takut akan Tuhan tetap hidup dalam dirinya. Jadi suasana padang gurun itu memang sudah dirancang untuk menyempurnakan budaya moral dan menjaga rasa takut akan Tuhan. Jadi kalau Yohanes Pembaptis masih di tengah-tengah kota misalnya, dia tidak ke alam pedesaan, dia tidak juga ke padang gurun. Kira-kira bagaimana dia bisa membentuk moralnya dan menjaga rasa takutnya akan Tuhan atau tidak? Jelas tidak. Karena yang dirancang sama Tuhan itu adalah di padang gurun, ya, tempat untuk menyempurnakan budaya moral dan menjaga rasa takut. Jadi, saudara, ini satu pembelajaran tentang bagaimana menghilangkan mental iri hati dan dengki yang tadi kita bahas. Ya, ia takut akan dampak terhadap hati nuraninya bahwa dosa mungkin tidak lagi tampak begitu sangat berdosa baginya. Ia lebih memilih untuk tinggal di padang gurun, tempat di mana indranya tidak akan diputar balik oleh lingkungan sekitar. Tidakkah kita seharusnya belajar sesuatu dari teladan orang yang dihormati oleh Kristus? Nah, ini Nyonya White mengingatkan kita harus belajar teladannya dari dia. Dan tentang siapa dia berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya, saudara-saudara sekalian, kita disuruh harus meneladani pengalaman Yohanes Pembaptis. Kalau kita mau jadi 144.000, inilah salah satu contoh yang harus kita teladani. Lanjut. Jadi tempatnya Yohanes Pembaptis itu sudah dirancang bagi Tuhan untuk pembangunan moral. Ya, oke. Sekarang Musa. Ini saya tampilkan banyak ini. Saudara-saudara, saya sengaja menggugah kita semua di awal 2024 2026 ini. Ya, 40 tahun pelatihan ulang Musa. Ya. Jadi Musa menjalani ulang untuk pelatihannya, ya, di dalam 40 tahun. Oke, kita coba lihat. Tetapi Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia. Cara-caranya bukanlah cara-cara kita. Musa belum disiapkan untuk menjalankan tugas besar ini. Tetapi ia masih harus melalui sekolah disiplin yang keras. Ya, kita lihat di sini. Jadi Musa itu udah lewatin sekolah-sekolah segala macam, ya. Tapi dipandang sama Tuhan, pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu berbeda. Jadi perlu ada pelatihan ulang bagi seorang Musa. Ya, ia harus melalui sekolah disiplin yang keras. Jadi 3,5 tahun, bukan 3,5 tahun,
Ya, masa hidupnya Musa yang sebelumnya itu kalau nggak salah dia 40 tahun ya, itu dianggap sama Tuhan tidak disiplin yang keras. Jadi perlu sama Tuhan dikasih pendidikan yang keras. Ya, oke lanjut Del. Kita yang hitam-hitamnya aja. Mereka yang diberikan tanggung jawab penting oleh Allah tidak dibesarkan dalam kemudahan dan kemewahan. Nah, ini sekali lagi nih, ya. Sekali lagi di dalam pendidikan persiapan. Kalau tadi Yohanes Pembaptis kita baca dalam pendidikan persiapannya Musa ini. Musa itu adalah calon tunggal raja atau Firaun, ya. Tapi dia sendiri harus jalani pendidikannya tanpa melalui kemudahan dan kemewahan. Tidak dibesarkan dalam kemudahan dan kemewahan. Para nabi agung, para pimpinan dan hakim yang ditunjuk Allah adalah mereka yang memiliki karakter yang dibentuk oleh kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Jadi bukan hanya Musa, tapi semua nabi-nabi agung dan pemimpin-pemimpin yang Tuhan mau pakai, itu di dalam masa pendidikannya, semua itu tidak menjalani dengan kemudahan dan kemewahan, melainkan kehidupan yang pahit. Maka itu ini sebuah pembelajaran yang kita perlu cermati. Jangan kita kira pindah nanti ke desa atau kita mengucilkan diri, ya, terus kita memulai pendidikan 40 hari, itu nanti jalan dengan lancar, mulus, tidak ada hambatan karena kita sudah menjauhkan diri dari pergaulan dan segala macam, terus tidak ada apa-apa. Terus kita tinggal nunggu piring terbang. Tidak, saudara. Kalau kita lihat contoh-contoh ini, ada ujian yang nanti harus kita jalani ya. Nah, ini pengalaman meninggalkan kebiasaan lamanya Musa. Oke, Dela geser deh. Nah, kita lihat. Semua itu telah tertanam di dalam pikirannya yang berkembang dan telah membentuk tabiat kebiasaannya pada tingkatan tertentu. Ya, kita baca dulu di atas. Musa telah belajar banyak kebiasaan yang harus ditinggalkan. Pengaruh yang mengelilinginya di Mesir, kasih dari ibu angkat kedudukannya yang sendirian tinggi sebagai cucu raja, pesona keagungan dalam seni pelayanan, di setiap bidang pertunjukan yang mengagumkan dalam hal penyembahan berhala dan pergaulan, pengulangan terus-menerus oleh para imam, dongeng-dongeng yang tak terhitung banyaknya telah tentang dewa-dewa mereka, semua itu telah tertanam di dalam pikirannya yang berkembang dan telah membentuk tabiat dan kebiasaannya pada tingkatan tertentu. Kesan-kesan ini dapat berubah seiring waktu, perubahan lingkungan dan hubungan yang dekat dengan Allah. Namun harus oleh usaha yang sungguh-sungguh dan tekun. Saudara-saudara bisa lihat Musa untuk menghilangkan semua kesan-kesan itu. Dia berubah seiring dengan waktu. Dan berapa lama saudara tahu waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan itu? Ya, 40 tahun. Dan saudara tahu, dikatakan di sini saya kasih warna merah, perubahan lingkungan. Jadi saudara kalau tidak mau pindah dari kota, ya, bisakah saudara mempunyai pengalaman seperti Musa? Musa bisa berubah itu karena seiring waktu yang pertama. Terus yang kedua ada perubahan lingkungan. Kalau lingkungannya dia tetap di tengah-tengah kerajaan Mesir, mungkinkah dia berubah? Tidak. Dan hubungan dekat dengan Allah. Dan hubungan dekat Allah akan tercipta tidak kalau dia tidak mengikuti perintah keluar dari kerajaan Mesir. Dia tetap berada di lingkungan hidupnya. Hubungan dengan Allah juga tidak tercipta. Jadi artinya ini semua kombinasi ya antara waktu, perubahan lingkungan dan hubungan dekat dengan Allah. Ini kombinasi, tidak akan ada tercipta hubungan dengan Allah kalau kita tidak merubah lingkungan. Tidak. Terus kita juga tidak menghargai waktu ya. Musa harus dihargai waktu. 40 tahun dia harus jalani. Kalau dia misalkan santai-santai dalam 40 hari, 40 tahunnya, dia juga tidak akan berubah karakternya. Saudara bisa bayangkan, Musa butuh 40 tahun untuk menghilangkan semua karakter itu. Kita tinggal 1 tahun, saudara. Waktu kita sangat singkat. Nanti kita baca bagaimana kalau kita tidak berhasil di dalam waktu yang sedemikian singkat. Kita di ujung 40 hari, kalau kita nggak sampai selesai menjadi manusia baru, masih menjadi manusia yang gini-gini aja, kira-kira bagaimana? Oke, kita lanjut. Ya. Terus ya. Nah, lihat. Meskipun Allah berencana agar Musa melatih diri melalui disiplin keras, namun ia menjadi penolong yang selalu setia. Ya, siap melawan setan ketika konflik terlalu berat untuk kekuatan manusia. Jadi artinya
dari cerita Musa, kita nggak usah khawatir. Ya, kita kemarin minggu yang lalu bicara takut dan khawatir. Di sini diceritakan bahwa Tuhan akan hadir menolong. Ya, Tuhan akan menolong kepada Musa, Tuhan tolong. Maka kalau Tuhan juga merencanakan kepada kita menjadi pekerja-pekerjanya, karena kita kerja bagi Tuhan, maka Tuhan akan lindungi, Tuhan akan bantu kita. Sebagaimana Tuhan bantu kepada muridnya yang dahulu dia berikan, yaitu kepada Musa. Ya, maka kalau kita kerja bagi Tuhan, Tuhan akan lindungi. Tapi kalau kita kerja bagi diri sendiri, ya jangan kira Tuhan akan bantu. Tatkala Musa melihat bahwa semua karya ciptaan Allah bekerja seirama dengan hukum-hukumnya, ia menyadari betapa tidak pantasnya manusia menentang hukum Allah. Ya, kita lihat di sini. Tatkala Musa melihat bahwa semua karya ciptaan Allah bekerja seirama dengan hukum-hukumnya. Jadi, sepanjang dia menjalani pendidikan 40 tahunnya, dia baru bisa menyadari betapa tidak pantasnya manusia menentang hukum Allah. Jadi, kalau dia tidak menjalani pendidikan 40 hari ini, dia nggak ngelihat, ya, nggak ngelihat bahwa manusia itu pantas untuk menentang hukumnya. Ya, dia tidak melihat bahwa sangat tidak pantas umat Allah itu menentang hukumnya Tuhan. Ya, dia tidak melihat itu. Ya, jadi pendidikan ini membuka dia matanya. Jadi kalau kita tidak juga mau menjalani 40 hari, jadi jangan harap mata kita bisa terbuka mata. Ya. Tahun demi tahun berlalu dan hamba Allah itu masih dalam keadaan bekerja. Seorang yang kurang iman dibandingkan dia akan menganggapnya telah dilupakan oleh Allah. Seolah kemampuan dan pengalamannya lenyap di telan bumi. Ya, saya sengaja warnakan merah. Seseorang yang kurang iman dibandingkan dia akan menganggapnya telah dilupakan oleh Allah. Kita pun juga demikian, 40 hari kita jalani, ya. Nanti kita berhenti dari pekerjaan, kita berpisah dari lingkungan, terus kita tempat di tempat yang tidak senyaman kita tinggal sekarang, tempat yang mungkin becek lah, segala macam lah. Mungkin orang-orang yang tidak punya iman sama dengan kita, memandang kita dianggap orang yang sudah dilupakan oleh Tuhan. Aduh, kasihan banget nih orang, kok jadi orang gila seperti ini nih adikku, saudaraku. Aduh, apa kita perlu bantu dia? Nah, mungkin kita nanti akan siap untuk jadi orang yang dianggap kayak orang gila. Oke, itu cerita dari pengalamannya Musa, bagaimana orang-orang yang berpindah kepada tempat yang terpencil, ya, untuk menjadi manusia yang baru, menghilangkan iri hati dan dengki yang tadi. Sedangkan yang contoh yang kedua kita lihat, ya, kita bandingkan bagaimana perjuangan orang yang tidak pindah. Ada contoh tidak? Mari kita ikuti. Kalau tadi contoh dari orang yang pindah, ini contoh yang tidak pindah. Sebenarnya banyak cerita tentang 40 hari murid Yesus, itu tidak kita tampilkan, tapi kita coba ambil sebagian saja. Yang kedua ini, ya, perbandingan dengan tantangan yang tidak mau berpisah dan berpindah ke tempat yang terpencil. Ya, kita yang pertama bacaan yang kita sama-sama sudah pernah baca, yaitu masukkan anak-anak ke sekolah yang terletak di kota, di mana setiap tahap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka. Coba kita lihat di mana setiap tahap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka. Itu di mana godaan itu ada? Di kota. Ya. Sedangkan tadi kita lihat di tempatnya Yohanes Pembaptis, di tempatnya Musa ada godaan. Ya, apalagi di padang gurun tidak ada satu apapun katanya Nyonya White tadi, tidak ada apapun. Jadi lebih aman mana untuk membangun iman, saudara-saudara sekalian? Kita lanjut. Maka pekerjaan pembangunan tabiat akan 10 kali lipat lebih sulit bagi orang tua itu maupun anak-anak. Jadi bagi orang tuanya sulit, apalagi bagi anak-anak. Ya, jadi 10 kali lipat lebih sulit. Jadi kalau kita di desa pun juga ada kesulitan, apalagi tadi kita sudah baca di atas semua menjalani dengan kesederhanaan, dengan kesulitan, dengan kepahitan. Nah, ini nanti di kota ini akan lebih sulit lagi 10 kali lipat. Ya, bayangkan saudara, kalau di tempat yang terpencil aja ada kesederhanaan, kesulitan, ya, itu pun belum tentu membuat kita tahan, apalagi dengan ke-10 kali lebih sulit daripada itu. Kalau cuma 2 kali mungkin, 3 kali mungkin, ini 10 kali lipat kesulitannya. Ya, yang berikutnya, tidak ada satu di antara 100 keluarga
yang akan bertahan secara jasmani, pikiran, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Tidak ada 1 dari 100 keluarga. Kita Davidian ada berapa sih? Nah, misalnya anggota Davidian kita cuma 50. Artinya nggak ada satu, artinya nggak ada orang dong. Dari 50 keluarga kita aja, artinya belum ada satu manusia pun yang bisa tetap tinggal di tengah kota. Kita sekarang 50 aja nggak tahu jumlah kita. Ini 100 cuma satu. Ya, jadi dibutuhkan ada berapa itu untuk dapetin 144.000? Ya kali aja sendiri. Ya, kali 144.000 kali 100. Jadi berapa ribu anggota Davidian? Harus segitu banyaknya. Bisa terkumpul? Sekarang aja kita nggak ngelihat, masih tersembunyi semuanya. Jadi resiko untuk tetap tinggal di kota sangat-sangat besar. Iman, pengharapan, kasih kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat tak ladang-ladang, bukit-bukit, pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk pikuk lalu lintas dan di jalan-jalan, maka pikiran mereka menjadi lebih sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka tuh. Ya, jadi coba Nyonya White sudah mengingatkan akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka di tempat yang di ladang-ladang, bukit-bukit, pepohonan. Oke, lanjut Del. Keputusan ada di tangan kita masing-masing ya. Contoh bagaimana usaha untuk bertahan tetap setia untuk mereka yang tidak mau pindah, berpisah dari lingkungannya. Nah, ini kita sekarang lihat satu contoh lagi bagaimana kalau tadi kan cuma nasihat Nyonya White. Sekarang kita lihat contohnya bagaimana kalau tetap tidak mau pindah tuh. Usaha apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca. Selama 40 tahun, Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu sebagai saksi untuk kebenaran dan keadilan. Kembali lagi angka-angka 40 lagi ya yang ditampilkan di sini. Artinya angka-angka yang berkaitan dengan mempersiapkan umat Allah, angka 40 itu. Ya. Pada zaman kemurtatan yang tiada taranya, ia harus menunjukkan dalam kehidupan dan tampil penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar. Selama pengepungan Yerusalem yang mengerikan, ia menjadi juru bicara Yehova. Ia harus menubuatkan kejatuhan keluarga Daud dan kebinasaan bait suci yang indah yang dibangun oleh Salomo itu. Dan ketika dipenjarakan oleh sebab ucapan-ucapan yang tidak mengenal takut, ia masih tetap berbicara dengan tetap tegas terhadap dosa di kalangan atas. Dihina, dibenci, ditolak oleh manusia, dan pada akhirnya ia harus menyaksikan kegenapan nubuatan-nubuatannya sendiri secara harafiah mengenai nasib yang akan datang, dan ikut merasakan kesusahan dan penderitaan yang harus mengikuti kebinasaan kota yang malang. Saudara, bandingkan dengan yang tadi. Yang bandingkan dengan yang tadi bukan berarti nanti kita 40 hari itu nggak ada dihina, nggak dibenci, ditolak oleh manusia karena kita tinggal di desa. Saya sejauh yang kita sudah baca, kita akan mengalami hal tersebut. Jadi bukan berarti kita di desa tidak mengalami itu, tapi di dalam contoh pengalamannya Yeremia ini, inilah yang dirasakannya dia kalau tetap berada di tengah-tengah kota. Ya, bayangkan saja kalau saudara ada di padang gurun, siapa yang mau menghina saudara? Saudara sudah jauh dari sana sini. Ya, siapa yang hina saudara? Siapa yang benci saudara? Ya, siapa yang menolak yang ditolak oleh manusia? Kalau saudara jauh dari manusia, ya, jauh dari tetangga segala macam, ya, jadi sangat mungkin hal-hal penderitaan yang seperti ini dirasakan di tengah-tengah kota. Di antara anak-anak Israel yang dibawa sebagai tawanan ke Babel pada permulaan 70 tahun penawanan itu, terdapat patriot-patriot Kristen, yakni orang-orang yang benar ya kepada prinsip laksana baja yang tidak mau dicemari dengan sifat mementingkan diri, tapi yang mau menghormati Allah walaupun kehilangan segala sesuatunya. Bayangkan saudara, apakah kita bisa setegar orang-orang 3 orang ini? Ya, siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di negeri di mana mereka ditawan, mereka harus menggenapi rencana Allah dengan memberikan berkat-berkat kepada bangsa kafir yang datang melalui pengenalan akan Yehova. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya. Sengaja saya kasih warna merah, artinya Anda harus tetap, kita semua, kalau kita tetap di kota,
kita harus bagaimana caranya menjadi wakil-wakilnya. Artinya kita jaga ketat, ya, laksana baja katanya. Kita harus jaga, tidak mau dicemari dengan sifat mementingkan diri, ya, tetapi yang mau menghormati Allah walaupun kehilangan segala sesuatu, ya. Kalau kita tidak mau pindah itu kan sebagai bukti bahwa kita tidak mau kehilangan, ya. Karena kita kalau pindah kita kehilangan rumah, kita kehilangan kesempatan, kita tidak mau berhenti kerja, itu artinya kita kan tidak mau kehilangan, ya. Beda dengan cerita ini, dia ini hilang nih, kehilangan, ya, terus tidak mau dicemari. Nah, kita mau nggak berbuat seperti itu? Mampu nggak kita berbuat seperti itu? Ya silakan saja. Kalau kita mampu ya boleh laksanakan, itu pilihan ada di tangan kita sendiri masing-masing. Ya, mereka tidak akan pernah menyesuaikan diri dengan para penyembah berhala tuh. Ya, jadi bagaimana kesetiaan laksana baja yang diterapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Bisakah kita terapkan demikian kalau kita tidak pindah? Ya putuskanlah masing-masing sendiri. Mereka tidak akan pernah menyesuaikan diri dengan para penyembah berhala. Iman mereka dan nama mereka sebagai para penyembah Allah yang hidup, mereka akan pertahankan sebagai suatu kehormatan yang tinggi. Oke, Dela, Isel? Ya. Terpisah dari pengaruh rumah dan pergaulan yang kudus, mereka berusaha menjauhkan pujian atas diri mereka sendiri itu, ya. Sanjungan itu, saudara, ya. Kita bicara tadi iri hati itu kaitannya dengan haus ingin dipuji, haus dari sanjungan, ya. Menjauhkan pujian atas diri mereka sendiri demi kehormatan bangsa mereka yang tertindas itu, dan demi kemuliaannya bagi siapa mereka menjadi hamba, ya. Mereka menghindari apa yang melemahkan kuasa pikiran mereka dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi pintar dalam segala jurusan pelajaran. Nah, ini kaitan dengan mereka bagaimana menjadi ahli-ahli di bidangnya. Ya jelas ini bagian ini tidak bagian untuk kita karena kita 40 hari nanti akan meninggalkan semua pekerjaan kita. Ini general, ya, tulisannya Nyonya White ini. Ya, menceritakan bagaimana orang-orang ini menjadi ahli-ahli di bidangnya. Mereka menyadari bahwa supaya dapat berdiri sebagai wakil-wakil agama yang benar di tengah-tengah agama palsu, kafiran mereka harus memiliki, adalah mereka harus memiliki pikiran yang bersih dan harus memiliki tabiat Kristen yang sempurna. Belajar dengan hati-hati, selalu berhubungan dengan yang tak kelihatan. Mereka berjalan dengan Allah sama seperti Henoh. Nah, coba lihat. Kalau Henoh, dia memisahkan diri, ini tidak, ini luar biasa. Makanya saya jadikan contoh. Jadi mereka ini saya jadikan contoh untuk orang yang tidak mau pindah. Kita lihat di sini, Raja Nebukadnezar menyetujui permohonan ini. Kemudian Daniel mengumpulkan rekan-rekannya dengan sehati. Mereka menghadap masalah ini kepada Allah, memohon hikmat dan kebijakan dari sumber segala terang dan pengetahuan. Meskipun mereka tinggal di istana raja, dikelilingi pencobaan, mereka tidak melupakan tanggung jawab mereka terhadap Allah. Mereka teguh dalam angan-angan hati. Ya, ini cerita tentang waktu Daniel itu mau mengungkapkan mimpinya si Raja Nebukadnezar. Ya, dia minta, ceritanya si Daniel itu minta izin untuk boleh bersama-sama teman-temannya untuk memohon hikmat dan kebijakan dari Tuhan. Dan diizinkan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau dia tidak berhasil, dia akan dibinasakan. Ya, tapi dia akhirnya diberkati Tuhan, mampu menjelaskan. Ya, kira-kira karena apa kok Tuhan memberkati Daniel dan teman-teman? Karena kesetiaannya dia. Kalau dia tidak setia, nggak mungkin Tuhan mau membantu mengungkapkan pengertian daripada mimpinya Raja Nebukadnezar. Oke, demikianlah kira-kira dua perbandingan antara yang tadi mau pindah, yang satunya tidak pindah. Dan tidak pindah, Anda lihat, teman-teman lihat, ada 10 kali lipat usaha yang harus lebih kita tambahkan di dalam semua usaha kita. Kalau kita sekarang aja usahanya masih kayak kerupuk-kerupuk begini, apakah mampu kita dengan usaha yang harus ditambah 10 kali lipat dari tempat yang tadi terpisah? Jadi bisa bayangkan, tempat yang terpisah aja kita juga perlu perjuangan. Belum tentu kita bisa menang juga kalau kita tidak libatkan Tuhan di dalam perjuangan. Ya, ini 10 kali lipat lebih sulit. Ya, keberadaan umat Allah di paling akhir di antara orang dunia. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Umat yang istimewa.
Ya, ini judulnya umat yang istimewa. Oke, lanjut ya. Tuhan telah mengasingkan mereka yang saleh bagi dirinya. Nah, ini ya, umat yang istimewa yang paling terakhir itu seperti ini. Ya, walaupun tadi kita lihat ada dua pilihan, tapi kita baca nyawa seperti ini. Maksudnya, bagaimana Tuhan merencanakan bagi umat yang sisa. Tuhan telah mengasingkan mereka yang saleh bagi dirinya dan mengabdi pengabdian diri kepada Tuhan dan pemisahan dari dunia ini dengan jelas dinyatakan dan dengan tegas diamarkan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi Tuhan dari dulu kalau punya umat yang mau dipakai bekerja yang mengabdi diri kepada Tuhan, Tuhan akan membuatkan mereka satu sarana untuk terpisah dari orang-orang dunia, ya, dari sekelilingnya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ada dinding pemisah yang Tuhan sendiri telah tetapkan antara hal-hal dunia dan hal-hal yang ia telah pisahkan dari dunia dan sucikan untuk dirinya. Ya, saudara lihat ini. Jadi dari dulu sudah dipisahkan. Jadi kalau kita sekarang nggak mau pisah, ya kita nggak tahu kita lagi jalanin perintahnya siapa ya. Kita lanjut. Pembatas yang sama terletak di atas umat Tuhan sekarang untuk dipisahkan dari dunia sebagaimana yang terjadi pada Israel kuno. Kepala agung dari gereja tidak berubah. Ya, saudara lihat kita dari dulu dipisahkan dan demikian juga sekarang katanya. Saat kita membaca firman Tuhan betapa jelas bahwa umat Tuhan itu istimewa dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekeliling mereka. Kedudukan kita itu menarik dan menakutkan. Hidup di zaman akhir betapa penting agar kita menirukan teladan Kristus dan berjalan sebagaimana ia berjalan. Hamba-hamba Kristus tidak memiliki rumah atau harta benda di sini. Mereka semua mengerti bahwa hanya karena Tuhan berkuasa maka kita diizinkan tinggal dalam damai dan keamanan di tengah musuh-musuh kita. Mendapatkan kemurahan hati dunia tidak menjadi hak istimewa kita. Jadi kita jangan harap ada kemurahan hati dunia. Itu tidak disiapkan untuk Tuhan bagi kita. Bukan hak istimewa kita. Kita harus mau menjadi miskin dan dihina di dunia ini sampai peperangan selesai dan kemenangan diraih. Ya, jadi lihat ini. Semuanya umat Allah mau di desa, mau di kota sama. Kita harus menjadi miskin dan dihina. Tuh ya. Dia bilang tuh sampai peperangan selesai. Padahal di paragraf yang ini, buku tulisan ini, kita baca kita sudah dipisahkan dan dipisahkan pun kita masih miskin dan dihina. Ya, tadi kan kita lihat yang dihina tuh yang di kota, tapi di bacaan ini ternyata dimanapun kita akan dihina. Ya, artinya jangan anggap kita nanti pindah ke desa pun sudah aman, tidak ada ujian-ujian, salah besar. Para anggota Kristus dipanggil untuk keluar dan dipisahkan dari pertemanan dan roh dunia, dan kekuatan serta kuasa mereka ada karena telah dipilih dan diterima Tuhan. Jadi ada kekuatan serta kuasa. Oke, lanjut. Persatuan dan persatuan mereka dengan Bapa dan Anak tidak diperlihatkan kepada dunia. Nah, dan meskipun mereka melihat kehinaan dan kecelaan mereka, namun tidak terlihat jadi apa kelak mereka itu nanti. Ya, jadi kehinaan, kecelaan mereka itu rasakan, tapi mereka tidak bisa lihat bagaimana nantinya mereka. Mereka adalah orang-orang asing. Dunia tidak mengenal mereka dan tidak menghargai motif-motif yang menggerakkan mereka. Jadi itulah gambaran nanti kita bagaimana dicela, dihina, karena orang dunia nggak ada yang ngerti rencana Tuhan. Jadi kita nanti pindah itu nanti diolok-olok lah dan segala macam tuh harus siap. Oke, kira-kira demikian. Ada lagi ya, Del? Oh, ada ya. Habis. Ya, ini gambaran tentang yang mau pindah maupun yang tidak. Sama-sama punya tujuan adalah bagaimana kita menjadi manusia baru. Kita merubah iri hati dan dengki. Ya, yang terpengaruh dari dampak Lucifer yang katanya tadi kita baca iri hati itu menciptakan apa? Ketidakmampuan, semua ketidakmampuan. Oke? Lanjut, Del.